Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai materi teori permintaan dalam mikro Islam. Adapun anggota kelompok yaitu Saskia Aulia Yusri, Rizka Rahmayanti, Nur Asisa, dan Farah Indah. Baik, langsung saja saya atas nama Rizka Rahmayanti selaku pemateri pertama. Saya akan membahas mengenai pengertian hukum dan teori permintaan. Pengertian permintaan. Pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Jadi, permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila suatu harga barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Teori permintaan. Yang pertama, teori permintaan menurut Muhammad. Teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Yang kedua, teori permintaan dalam Islam. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Jika zakat, sedekah, wakaf, dan infak dikelola dengan baik, potensinya akan sangat baik bagi perekonomian masyarakat, sebab kekayaan dan harta tidak terkumpul hanya pada sebagian orang saja. Ini pada akhirnya akan menjalankan roda perekonomian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu teori permintaan menurut pandangan. Pengertian permintaan konvensional. Konsep permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta atau QD dengan harga atau P berbagai tingkat harga. Hukum permintaan atau law of demand menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain tetap atau ceteris paribus, apabila harga naik maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga turun maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Permintaan menurut ekonomi Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rakba fi al-syai, diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Misanam 2008-312-314 yaitu yang pertama, harga barang yang bersangkutan, harga barang lain yang terkait, pendapatan konsumen atau pengharapan, dan yang terakhir maslahat. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islami. Permintaan Islami berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori. Sedangkan permintaan konvensional, analisisnya dalam jangka pendek, yakni hanya sejauh bagaimana manusia memenuhi keinginannya saja. Tidak ada analisis yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial. Analisis hanya dibatasi pada variabel-variabel pasar semata, seperti harga, pendapatan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Indah. Dari kelompok 4 saya akan membawakan materi yaitu
konsumsi intertemporal dalam pandangan konvensional dan Islam. Pengertian konsumsi intertemporal. Yang dimaksud dengan konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapat adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis Y sama dengan C tambah S. Kedua, konsumsi intertemporal dalam Islam. Berlakunya beberapa instrumen dalam ekonomi Islam tentu berdampak pula kepada perubahan perilaku konsumsi. Bila tanpa instrumen ekonomi Islam tersebut dalam konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Oleh karena itu, persamaan pendapat menjadi Y sama dengan dalam kurung C tambah infak tambah S. Sekian.